Bayangkan, kamu membuka pintu rumahmu sendiri, rumah yang selama ini kamu bangun dengan penuh cinta. Di dalamnya ada suami yang kamu percayai sepenuh hati, dan ada adik kandung yang kamu lindungi sejak kecil. Dua orang yang paling kamu sayangi di dunia ini. Tapi bagaimana jika suatu hari kamu menemukan kenyataan yang menghancurkan segalanya? Bagaimana jika adik kandungmu sendiri mengandung anak dari suamimu? Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi saat kamu sedang mencintai mereka dengan sepenuh hati. Inilah kisah tentang pengkhianatan yang datang bukan dari orang asing, tetapi dari orang yang kita anggap keluarga. Sebuah cerita tentang kepercayaan yang dihancurkan, tentang air mata yang jatuh diam-diam di malam hari, dan tentang seorang wanita yang akhirnya bangkit untuk menghadapi orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tangga yang terlihat sempurna itu? Bagaimana semuanya bisa dimulai? Dan bagaimana akhir dari kisah pengkhianatan ini? Tonton sampai akhir, karena cerita ini akan membuat kalian sadar bahwa kadang luka paling dalam justru datang dari orang yang paling dekat. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di channel ini, kalian akan menemukan banyak kisah kehidupan yang penuh pelajaran, emosi, dan cerita yang mungkin lebih dekat dengan hidup kita daripada yang kita bayangkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari masuk perlahan melalui jendela dapur, menyinari meja makan kecil di sudut rumah yang selalu terasa hangat. Nadia berdiri di depan kompor sambil mengaduk sup ayam yang sedang dimasaknya. Aroma bawang putih dan jahe memenuhi ruangan, membuat suasana rumah terasa nyaman. Di meja makan, Fajar sedang membaca berita dari ponselnya sambil sesekali menyeruput kopi hitam kesukaannya. Harumnya sampai ruang tamu, kata Fajar sambil tersenyum. Nadia menoleh dan tersenyum kecil. Kalau suami pulangnya rajin tepat waktu, istrinya juga semangat masak. Fajar tertawa pelan. Ia bangkit dari kursinya lalu mendekati Nadia. Tanpa banyak kata, ia memeluk istrinya dari belakang dengan lembut. Terima kasih ya, sudah selalu bikin rumah ini terasa seperti rumah, bisiknya. Nadia hanya tersenyum, meski hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Sudah 5 tahun mereka menikah. Waktu yang tidak terlalu lama, tapi cukup untuk melewati berbagai fase kehidupan bersama. Dari masa-masa sulit saat Fajar baru merintis karir, sampai sekarang ketika keadaan mereka mulai lebih stabil. Rumah mereka memang tidak besar. Hanya rumah sederhana di pinggiran kota dengan halaman kecil di depan. Namun bagi Nadia, rumah itu terasa sangat berarti karena disitulah ia membangun kehidupannya bersama pria yang ia cintai. Fajar dikenal oleh banyak orang sebagai pria yang bertanggung jawab. Ia bekerja keras sebagai supervisor di sebuah perusahaan distribusi, dan hampir tidak pernah pulang larut tanpa alasan jelas. Setiap akhir pekan, mereka biasanya pergi bersama. Kadang hanya sekadar berjalan-jalan ke pasar malam, makan bakso di pinggir jalan, atau menonton film di ruang keluarga sambil tertawa. Kehidupan mereka sederhana, tetapi terasa lengkap. Satu-satunya hal yang kadang membuat Nadia merasa sedikit sedih adalah ketika orang-orang mulai bertanya tentang anak. Sudah 5 tahun, kok belum ada kabar bahagia? Dokter bilang apa? Kalian nggak kepikiran program hamil? Pertanyaan-pertanyaan itu sering datang dari kerabat atau tetangga. Awalnya Nadia mencoba tersenyum dan menjawab dengan santai. Namun semakin lama, pertanyaan itu terasa seperti tekanan yang terus menghantui pikirannya. Meski begitu, Fajar selalu bersikap menenangkan. Jangan terlalu dipikirkan, katanya suatu malam ketika mereka sedang duduk di teras rumah. Kalau memang waktunya datang, pasti datang. Nadia masih ingat bagaimana Fajar menggenggam tangannya dengan hangat saat mengatakan itu. Buat aku, yang penting kita tetap bersama, lanjut Fajar. Kata-kata itu membuat Nadia merasa sangat bersyukur memiliki suami seperti Fajar. Karena itulah, ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari hidupnya akan berubah drastis. Beberapa minggu kemudian, sebuah telepon dari kampung halaman mengubah suasana hidup Nadia.
Ibunya menelepon dengan suara yang terdengar khawatir. Nadia, ibu mau bicara soal Lila. Nama itu langsung membuat Nadia duduk lebih tegak. Lila adalah adik kandungnya yang terpaut usia 7 tahun lebih muda. Sejak kecil, Nadia sudah terbiasa menjaga adiknya itu. Setelah ayah mereka meninggal beberapa tahun lalu, Nadia merasa semakin bertanggung jawab terhadap keluarga. Ada apa, Bu? Tanya Nadia. Ibunya terdengar ragu sebelum menjawab. Lila berhenti kuliah. Nadia terdiam beberapa detik. Berhenti? Maksudnya gimana? Ternyata Lila memutuskan keluar dari kampusnya karena masalah biaya dan beberapa konflik dengan teman-temannya. Ia merasa tidak nyaman lagi tinggal di kota tempat kuliahnya. Sekarang ia kembali ke rumah orang tua mereka di kampung, tetapi terlihat murung dan sering mengurung diri di kamar. Dia seperti kehilangan arah, kata ibunya dengan nada sedih. Nadia menatap lantai ruang tamu sambil berpikir. Di satu sisi, ia tahu kehidupan di kampung mungkin akan membuat Lila semakin terpuruk. Di sisi lain, Nadia juga tahu bahwa adiknya membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Malam itu, ketika Fajar pulang kerja, Nadia menceritakan semuanya. Aku kepikiran sesuatu, kata Nadia pelan. Fajar menatap istrinya dengan penuh perhatian. Bagaimana kalau Lila tinggal di sini dulu? Fajar tampak berpikir sejenak. Di sini? Maksudnya sementara. Nadia mengangguk. Iya. Mungkin dia butuh suasana baru. Aku juga bisa bantu dia cari kerja atau kursus. Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadia beberapa saat, lalu akhirnya tersenyum. Kalau itu bisa bikin kamu tenang, aku tidak masalah. Nadia langsung merasa lega. Benarkah? Tentu saja. Dia adikmu juga berarti keluargaku. Jawaban itu membuat Nadia semakin yakin bahwa ia menikahi orang yang tepat. Beberapa hari kemudian, Lila akhirnya datang ke rumah Nadia. Saat turun dari mobil travel, Lila terlihat sedikit berbeda dari yang Nadia ingat terakhir kali. Rambutnya lebih panjang, wajahnya tampak lebih dewasa, tetapi matanya masih menyimpan kesedihan. Nadia langsung memeluk adiknya erat. Selamat datang di rumah kakak, katanya dengan hangat. Lila tersenyum kecil. Makasih, Kak. Fajar yang berdiri di belakang Nadia ikut menyapa dengan ramah. Halo, Lila. Anggap saja rumah sendiri. Lila mengangguk sopan. Terima kasih, Kak Fajar. Hari itu Nadia merasa rumahnya menjadi lebih hidup. Ia menyiapkan kamar tamu khusus untuk Lila, bahkan membeli beberapa perabot baru agar adiknya merasa nyaman. Malam itu mereka makan bersama di meja makan yang biasanya hanya ditempati oleh 2 orang. Suasana terasa hangat. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecil di kampung, tentang rencana masa depan Lila, bahkan tentang kemungkinan Lila mencoba bekerja di kota. Nadia merasa sangat bahagia melihat adiknya mulai tersenyum lagi. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, takdir sedang menulis cerita lain yang jauh lebih gelap. Saat itu, Nadia hanya merasa satu hal. Ia telah melakukan hal yang benar dengan membuka pintu rumahnya untuk adik yang ia sayangi. Namun kadang dalam hidup, orang yang kita selamatkan justru menjadi orang yang menghancurkan kehidupan kita sendiri. Hari-hari pertama setelah Lila tinggal di rumah Nadia terasa seperti angin segar yang menghidupkan suasana rumah itu. Rumah yang biasanya hanya dihuni oleh 2 orang kini terasa lebih ramai. Tawa yang dulu jarang terdengar kini mulai sering memenuhi ruang tamu. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal seperti biasanya. Ia menyiapkan sarapan di dapur, sementara aroma kopi yang diseduh Fajar perlahan memenuhi ruangan. Kini ada satu pemandangan baru yang sering ia lihat. Lila duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, atau membantu memotong sayuran untuk sarapan. Kak, aku bantu ya, kata Lila suatu pagi sambil mengambil pisau dapur. Nadia tersenyum melihat adiknya mencoba membantu. Boleh, tapi hati-hati. Fajar yang sedang menuang kopi hanya tertawa kecil. Baru beberapa hari di sini sudah rajin, godanya.
Lila tersenyum malu. Biar nggak dibilang numpang doang. Suasana pagi itu terasa hangat. Bagi Nadia, kehadiran Lila seperti mengisi kekosongan yang selama ini ada di rumahnya. Kadang setelah sarapan, Nadia dan Lila duduk bersama di ruang tamu sambil membicarakan rencana masa depan. Aku kepikiran cari kerja saja dulu, Kak, kata Lila suatu siang. Bagus juga. Kamu punya banyak kemampuan, jawab Nadia. Fajar yang kebetulan lewat ikut menimpali. Kalau butuh bantuan cari info lowongan, bilang saja. Lila langsung mengangguk dengan wajah sedikit berbinar. Serius, Kak? Iya. Di kantor ada beberapa kenalan yang sering cari staf baru. Bagi Nadia, percakapan seperti itu terasa sangat normal. Ia bahkan merasa bersyukur karena suaminya mau membantu adiknya. Hari demi hari berlalu. Perlahan, rutinitas baru mulai terbentuk di rumah itu. Nadia bekerja sebagai admin di sebuah toko peralatan rumah tangga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Biasanya ia berangkat sekitar pukul 8 pagi. Setelah Nadia berangkat kerja, di rumah hanya tinggal Fajar dan Lila. Awalnya Nadia tidak pernah memikirkan hal itu. Fajar biasanya juga berangkat kerja sekitar 1 jam setelah Nadia. Sedangkan Lila sering menghabiskan waktu di rumah untuk mencari lowongan kerja lewat internet. Namun ada satu kebiasaan baru yang mulai muncul tanpa disadari Nadia. Kadang Fajar menawarkan diri mengantar Lila ke beberapa tempat. Suatu pagi, ketika Nadia sedang memakai sepatu di depan pintu, ia mendengar Fajar berkata, "Lila, nanti kalau kamu mau ke tempat interview, aku bisa antar sekalian. Kantorku searah." Lila terlihat ragu. "Ah, nggak enak, Kak." "Tidak apa-apa. Daripada kamu naik ojek jauh-jauh." Nadia yang mendengar percakapan itu justru merasa senang. "Bagus juga. Jadi kamu tidak sendirian ke tempat baru," kata Nadia. Lila tersenyum. "Terima kasih ya, Kak." Hari itu mereka bertiga keluar rumah bersama. Namun sejak saat itu, kejadian serupa mulai sering terjadi. Kadang Fajar mengantar Lila ke tempat kursus. Kadang mereka membeli beberapa kebutuhan rumah tangga bersama sebelum pulang. Ketika Nadia pulang kerja, ia sering melihat mereka sudah ada di rumah. "Gimana interviewnya?" tanya Nadia suatu sore. Lila menghela napas panjang. "Lumayan, tapi belum tahu diterima atau tidak." Fajar menepuk bahu Lila dengan santai. "Tenang saja. Yang penting sudah mencoba." Nadia hanya tersenyum melihat mereka. Di matanya, itu hanyalah hubungan kakak ipar dan adik ipar yang saling membantu. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Beberapa minggu kemudian, Lila mulai terlihat lebih ceria dibanding saat pertama kali datang. Ia lebih sering tertawa dan lebih bersemangat menjalani hari. Kadang saat Nadia pulang kerja, ia melihat Lila dan Fajar sedang duduk di ruang tamu sambil menonton acara komedi di televisi. Tawa mereka sering terdengar sampai ke halaman rumah. Suatu sore, Nadia masuk rumah dan melihat mereka berdua tertawa cukup keras. "Ada apa sih sampai heboh begitu?" tanya Nadia sambil meletakkan tasnya. Fajar langsung menunjuk layar televisi. "Ini lucu sekali." Lila masih tertawa sambil menahan napas. "Kak, kamu harus lihat ini." Nadia ikut duduk sebentar. Meski tidak terlalu memahami acara yang mereka tonton, ia tetap tersenyum melihat mereka tertawa bersama. Namun ada satu hal kecil yang sempat membuat Nadia berpikir. Suatu malam ketika mereka sedang makan malam, Lila berkata dengan santai, "Kak Fajar ternyata lucu juga ya." Fajar langsung tertawa. "Baru tahu." Nadia hanya ikut tersenyum. "Iya memang. Dia kalau sudah mulai bercanda bisa tidak berhenti." Lila menatap Fajar dengan senyum kecil. "Pantas Kak Nadia betah." Ucapan itu sebenarnya terdengar biasa saja. Namun entah mengapa, Nadia sempat merasa sedikit aneh. Perasaan itu hanya muncul sebentar, seperti bayangan yang lewat. Ia segera mengusir pikiran itu dari kepalanya. Bagaimanapun juga,
Lila adalah adiknya sendiri. Dan Fajar adalah suaminya yang selama ini selalu setia. Tidak mungkin ada sesuatu yang salah. Hari-hari terus berjalan dengan pola yang hampir sama. Kadang mereka bertiga makan malam bersama. Kadang mereka pergi berbelanja ke supermarket di akhir pekan. Bahkan beberapa tetangga mulai mengenal Lila. "Adiknya Nadia ya?" tanya seorang ibu tetangga suatu sore. Lila tersenyum ramah. "Iya, Bu. Baguslah ada teman di rumah." Dulu Nadia sering sendirian kalau suaminya kerja. Nadia yang mendengar itu hanya tertawa kecil. Ia benar-benar merasa kehidupannya semakin lengkap. Ia tidak tahu bahwa kedekatan yang terlihat wajar itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena seringkali dalam hidup, pengkhianatan tidak datang dengan tanda yang jelas. Ia datang perlahan, diam-diam, menyelinap di antara kepercayaan yang paling kita jaga. Dan Nadia sama sekali belum menyadari bahwa benih masalah sudah mulai tumbuh di rumahnya sendiri. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari sudah hampir 3 bulan Lila tinggal di rumah Nadia dan Fajar. Pada awalnya, semuanya terasa menyenangkan. Rumah itu menjadi lebih hidup, lebih ramai, dan Nadia merasa kehadiran adiknya membawa energi baru dalam kehidupan mereka. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kejadian besar yang langsung membuat Nadia curiga. Semuanya terjadi perlahan, seperti bayangan yang muncul sedikit demi sedikit. Awalnya hanya hal-hal kecil. Hal-hal yang begitu sederhana sampai Nadia sendiri hampir tidak menyadarinya. Suatu sore, Nadia pulang kerja sedikit lebih awal dari biasanya. Hari itu tokonya tutup lebih cepat karena ada perbaikan listrik di area sekitar. Saat membuka pintu rumah, Nadia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Tawa itu cukup keras. Ketika ia masuk, ia melihat Fajar dan Lila sedang duduk di sofa. Di meja depan mereka ada 2 gelas minuman dingin dan beberapa bungkus camilan. Di televisi sedang diputar sebuah acara komedi. "Kok pulang cepat?" tanya Fajar sambil menoleh. "Tokonya tutup lebih awal," jawab Nadia sambil tersenyum. Lila segera mengambil salah satu gelas. "Kak, mau minum juga? Aku baru bikin." Nadia mengangguk. "Iya, boleh." Ia duduk di kursi yang berseberangan dengan mereka. Saat itu Nadia melihat sesuatu yang mungkin tidak akan diperhatikan orang lain. Jarak antara Fajar dan Lila di sofa terlihat cukup dekat. Mungkin karena sofa itu tidak terlalu besar. Atau mungkin memang hanya perasaannya saja. Nadia mencoba mengabaikan pikiran itu. Beberapa hari kemudian, ada hal lain yang mulai terasa berbeda. Biasanya Fajar selalu pulang kerja sekitar pukul 6 sore. Namun belakangan, ia sering pulang lebih malam. "Lagi banyak kerjaan," katanya suatu malam ketika Nadia bertanya. Nadia tidak terlalu mempersoalkannya. Ia tahu pekerjaan Fajar memang kadang menuntut lembur. Namun yang membuat Nadia sedikit heran adalah reaksi Lila setiap kali mendengar suara mobil Fajar masuk ke halaman. Lila hampir selalu menjadi orang pertama yang keluar dari kamar. "Kak Fajar pulang," katanya suatu malam dengan nada cukup antusias. Ia bahkan sering membuka pintu rumah sebelum Fajar sempat mengetuk. Nadia pernah melihat itu sekali ketika ia sedang di dapur. Saat pintu terbuka, Fajar tersenyum melihat Lila. "Belum tidur?" "Belum," jawab Lila sambil tertawa kecil. Mereka sempat berbicara beberapa saat di depan pintu sebelum akhirnya masuk. Nadia yang melihat itu hanya berpikir bahwa mungkin Lila memang senang memiliki seseorang untuk diajak bercanda di rumah. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Namun perubahan lain mulai terasa pada diri Fajar. Dulu, setiap malam setelah makan malam, Fajar biasanya duduk di ruang tamu bersama Nadia. Mereka sering menonton televisi atau sekadar berbicara tentang kegiatan hari itu. Namun belakangan, Fajar lebih sering memegang ponselnya. Ia terlihat sibuk mengetik sesuatu. Kadang ia tersenyum kecil saat membaca pesan. Kadang ia tiba-tiba berdiri dan pergi ke teras rumah sambil membawa ponselnya.
Suatu malam Nadia tidak bisa menahan rasa penasaran. Lagi chat sama siapa? Tanyanya dengan nada santai. Fajar langsung menjawab cepat. Teman kantor. Nadia mengangguk, meski ada sedikit rasa aneh di hatinya. Bukan karena jawabannya, tetapi karena cara Fajar menjawab. Terlalu cepat. Seolah ia sudah menyiapkan jawaban itu. Hal lain yang mulai disadari Nadia adalah perubahan pada Lila. Saat pertama datang ke rumah itu, Lila sering terlihat murung. Ia jarang berdandan dan lebih sering memakai pakaian santai. Namun sekarang Lila mulai lebih memperhatikan penampilannya. Ia sering memakai pakaian yang lebih rapi meskipun hanya berada di rumah. Rambutnya selalu disisir rapi, dan kadang ia memakai sedikit make-up tipis. Suatu pagi, Nadia sempat bercanda. Wah, sekarang rajin dandan. Mau ketemu siapa? Lila tertawa. Biar tidak kelihatan kusam saja, Kak. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun tetap saja ada sesuatu yang terasa berbeda. Sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian kecil yang membuat Nadia benar-benar mulai berpikir. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari. Nadia tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Ia mengulurkan tangan ke sisi tempat tidur. Kosong. Fajar tidak ada di sana. Nadia mengerutkan kening. Ia mengira Fajar mungkin sedang di kamar mandi. Namun setelah menunggu beberapa menit, Fajar tidak juga kembali. Nadia akhirnya bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Rumah itu sangat sunyi. Namun dari arah dapur, ia melihat cahaya lampu yang menyala. Langkah Nadia berjalan perlahan menuju dapur. Semakin dekat, ia mulai mendengar suara percakapan pelan. Ketika sampai di ambang pintu, Nadia berhenti. Di dapur, ia melihat Fajar dan Lila berdiri berhadapan. Mereka berbicara dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbisik. Jarak mereka terlihat sangat dekat. Terlalu dekat untuk percakapan biasa. Nadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Lila menoleh. Wajahnya terlihat kaget. Kak Nadia. Fajar juga langsung menoleh. Dalam sekejap ia mundur selangkah. Oh, kamu bangun, katanya. Nadia mencoba tersenyum. Iya. Aku haus. Suasana di dapur tiba-tiba terasa canggung. Lila segera mengambil gelas. Aku ambilkan air ya, Kak. Nadia hanya mengangguk pelan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun di dalam hatinya, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Perasaan yang selama ini selalu ia tolak. Curiga. Namun sekali lagi, Nadia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin mereka hanya sedang berbicara biasa. Mungkin Lila juga tidak bisa tidur. Mungkin semuanya hanya kebetulan. Karena dalam pikirannya saat itu, satu hal masih terasa mustahil. Bahwa dua orang yang paling ia percayai di rumah itu bisa saja menyimpan rahasia yang menghancurkan hidupnya. Sejak malam ketika Nadia melihat Fajar dan Lila berbicara diam-diam di dapur, sesuatu di dalam hatinya terasa berbeda. Bukan karena ia benar-benar menemukan bukti yang jelas, tetapi karena perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan itu seperti bayangan tipis yang selalu mengikuti langkahnya. Setiap kali melihat Fajar dan Lila berada dalam satu ruangan, Nadia tiba-tiba menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Namun Nadia terus berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Ia tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Apalagi terhadap adik kandungnya sendiri. Pikiranmu saja yang berlebihan, bisiknya pada diri sendiri suatu malam. Namun kenyataan tidak selalu bisa diabaikan begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian di dapur itu, sebuah peristiwa kecil terjadi pada siang hari yang tenang. Hari itu Nadia sedang libur kerja. Ia menghabiskan waktu membersihkan rumah sejak pagi. Lila membantu menyapu ruang tamu, sementara Fajar bersiap pergi ke kantor karena ia harus masuk setengah hari. Sebelum berangkat, Fajar duduk sebentar di ruang tamu sambil memeriksa sesuatu di ponselnya.
Kalau ada apa-apa, telepon saja, katanya pada Nadia. Nadia mengangguk. Iya. Hati-hati di jalan. Fajar berdiri, meraih tas kerjanya, lalu keluar rumah. Namun tanpa disadari, ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Awalnya Nadia tidak menyadarinya. Ia sedang membereskan beberapa majalah lama di rak ketika tiba-tiba terdengar suara getaran dari meja. Bezetzetete. Bezetzetete. Nadia menoleh. Ponsel Fajar bergetar sekali lagi. Layar ponsel itu menyala. Nadia sebenarnya tidak berniat melihatnya. Namun matanya secara tidak sengaja menangkap beberapa kata yang muncul di layar. Sebuah pesan masuk. Pengirimnya tidak disimpan dengan nama, hanya sebuah nomor. Namun isi pesan itu membuat napas Nadia tertahan. Kalau kakakmu tahu tentang bayi ini, bagaimana? Jantung Nadia berdetak keras. Ia berdiri terpaku di tempatnya. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam pikirannya. Bayi? Bayi siapa? Tangannya perlahan bergerak mendekati ponsel itu. Hatinya berdebar sangat cepat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba sebuah ketakutan besar muncul di dalam dirinya. Nadia mengambil ponsel itu dengan tangan sedikit gemetar. Layar masih menampilkan pesan itu. Namun sebelum ia sempat membuka percakapan lebih jauh, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Nadia langsung terkejut. Fajar masuk dengan langkah cepat. Aduh, ponselku ketinggalan. Nadia menoleh dengan wajah yang masih tegang. Fajar melihat ponselnya berada di tangan Nadia. Untuk sesaat, ekspresi wajahnya berubah. Sangat cepat. Terlalu cepat untuk dijelaskan. Namun Nadia sempat melihat sesuatu di mata suaminya. Panik. Fajar segera mengambil ponsel itu dari tangan Nadia. Oh, ada pesannya, katanya sambil mencoba terdengar santai. Nadia masih menatapnya. Aku tadi lihat sedikit, kata Nadia pelan. Fajar terdiam beberapa detik. Pesan apa? Nadia menelan ludah. Ada yang bilang tentang bayi. Suasana di ruang tamu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Fajar menghela napas kecil, lalu tertawa pelan. Oh itu. Nadia mengerutkan kening. Teman kantor. Lanjut Fajar cepat. Dia lagi bercanda soal istrinya yang hamil lagi. Nadia masih menatap wajah suaminya, mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya. Bercanda? Tanyanya pelan. Iya. Jawab Fajar. Dia suka bercanda aneh begitu. Fajar kemudian langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku. Sudah ya, aku benar-benar harus berangkat sekarang. Ia mencium kening Nadia dengan cepat. Jangan terlalu dipikirkan. Kemudian ia segera keluar rumah lagi. Pintu tertutup. Dan rumah itu kembali sunyi. Nadia berdiri sendirian di ruang tamu. Beberapa detik yang lalu semuanya terasa normal. Namun sekarang pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Kalau itu hanya bercandaan, mengapa Fajar terlihat begitu panik? Mengapa ia langsung mengambil ponselnya dengan cepat? Mengapa ia tidak membiarkan Nadia membaca pesan itu sampai selesai? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai berputar di kepala Nadia. Namun sekali lagi, Nadia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jangan berpikir macam-macam. Ia mencoba kembali membersihkan rumah, tetapi pikirannya terus kembali pada pesan itu. Tentang bayi. Tentang rahasia. Tentang sesuatu yang tidak ia mengerti. Sore harinya, ketika Fajar pulang kerja, Nadia mencoba bersikap seperti biasa. Mereka makan malam bersama di meja makan. Lila juga ikut bergabung. Masakannya enak sekali, Kak, kata Lila sambil tersenyum. Nadia membalas dengan senyum kecil. Namun sepanjang makan malam, pikirannya terus memutar ulang kejadian siang tadi. Sesekali ia melirik Fajar. Fajar tampak normal. Ia makan seperti biasa, bercanda dengan Lila, bahkan menceritakan sesuatu yang lucu tentang pekerjaannya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi Nadia, sesuatu sudah berubah.
Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya saja, atau memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Dan malam itu, ketika Nadia berbaring di tempat tidur, satu pikiran terus muncul di kepalanya. Bagaimana jika pesan itu bukan sekadar bercandaan? Bagaimana jika ada rahasia yang selama ini ia tidak ketahui? Dan yang paling menakutkan dari semuanya, bagaimana jika rahasia itu berada jauh lebih dekat daripada yang ia bayangkan? Pagi itu udara terasa aneh bagi Nadia. Tidak ada kejadian besar yang langsung menjelaskan perasaannya. Tetapi sejak membuka mata ia merasa seperti ada sesuatu yang berat menggantung di udara rumah itu. Matahari sudah cukup tinggi ketika Nadia keluar dari kamar. Biasanya pada jam seperti itu ia sudah mendengar suara televisi atau suara Lila yang sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Namun pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Nadia berjalan perlahan menuju ruang tamu. Di sana ia melihat Lila duduk di sofa dengan posisi membungkuk. Kedua tangannya menutup wajahnya. Bahu Lila terlihat bergetar. Ia sedang menangis. Nadia langsung terkejut. "Lila?" panggilnya. Lila tidak langsung menjawab. Tangisnya justru semakin terdengar jelas. Nadia segera mendekat dan duduk di samping adiknya. "Ada apa?" tanya Nadia dengan suara lembut. Lila menggeleng cepat, tetapi tangisnya tidak berhenti. "Lila, jangan bikin kakak khawatir. Cerita saja." Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Lila menurunkan tangannya dari wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Ia terlihat sangat pucat. Aku nggak tahu harus bilang ke siapa lagi, Kak," katanya dengan suara bergetar. Nadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ada masalah apa?" Lila menunduk dalam-dalam. Tangannya menggenggam ujung bajunya dengan kuat. "Kak, aku takut." Nadia mengerutkan kening. "Takut kenapa?" Lila menarik napas panjang, seperti seseorang yang sedang mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya kata-kata itu keluar dari mulutnya. "Aku hamil, Kak." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar tepat di tengah ruangan. Nadia membeku. Beberapa detik ia bahkan tidak bisa memahami apa yang baru saja ia dengar. "Hamil?" ulang Nadia pelan. Lila hanya mengangguk sambil menangis lagi. Nadia merasakan pikirannya seperti kosong. Sudah berapa lama kamu tahu?" tanya Nadia dengan suara pelan. "Baru beberapa hari," jawab Lila sambil terisak. Nadia menutup mata sejenak. Banyak pikiran langsung bermunculan di kepalanya. Kekhawatiran, kebingungan, dan rasa takut. "Siapa ayahnya?" tanya Nadia akhirnya. Pertanyaan itu membuat Lila tiba-tiba terdiam. Tangisnya berhenti sejenak. Namun ia tidak menjawab. Nadia mulai merasa gelisah. "Lila, kakak tanya baik-baik. Siapa ayahnya?" Lila masih menunduk. Tangannya semakin gemetar. Suasana di ruang tamu berubah menjadi sangat tegang. Nadia merasakan firasat buruk perlahan muncul di dalam hatinya. "Apakah dia tidak mau bertanggung jawab?" tanya Nadia lagi. Masih tidak ada jawaban. Nadia mulai merasa kesabarannya menipis. "Lila, lihat kakak." Dengan perlahan, Lila mengangkat wajahnya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun yang paling membuat Nadia merasa aneh adalah arah pandangan mata Lila. Bukan ke arah Nadia, melainkan ke arah belakang Nadia. Seolah ia sedang melihat seseorang yang berdiri di sana. Nadia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Di ambang pintu ruang tamu, Fajar berdiri. Entah sejak kapan ia berada di sana. Wajahnya terlihat tegang. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Nadia merasakan jantungnya tiba-tiba berdegup sangat keras. Ia menoleh kembali ke arah Lila. "Kenapa kamu lihat ke sana?" tanya Nadia dengan suara yang mulai bergetar. Lila tidak menjawab. Namun perlahan, sangat perlahan, tangannya terangkat. Dan ia menunjuk ke arah Fajar.
Saat itulah dunia Nadia terasa seperti runtuh dalam 1 detik. Apa maksudmu? Suara Nadia hampir tidak terdengar. Tangis Lila pecah kembali. Maafkan aku, Kak. Nadia menatap adiknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Jangan bercanda, Lila. Namun Lila hanya terus menangis. Nadia menoleh ke arah Fajar. Wajah suaminya terlihat pucat. Sangat pucat. Namun ia tidak menyangkal. Ia tidak mengatakan apapun. Dan diamnya itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Fajar. Suara Nadia bergetar. Tidak ada jawaban. Ini tidak lucu. Lanjut Nadia dengan napas yang mulai tidak teratur. Lila menutup wajahnya sambil menangis semakin keras. Maafkan aku, Kak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Nadia merasa kakinya seperti kehilangan kekuatan. Ia berdiri perlahan. Matanya berpindah dari Lila ke Fajar. Katanya, ini bercanda, kata Nadia dengan suara yang semakin bergetar. Tidak ada yang menjawab. Sunyi yang begitu menyakitkan. Fajar. Suara Nadia akhirnya pecah. Fajar mengangkat wajahnya perlahan. Aku bisa jelaskan. Namun kalimat itu justru membuat Nadia tertawa kecil. Tawa yang terdengar hampa. Jelaskan? Katanya lirih. Matanya penuh air mata sekarang. Adikku hamil. Dan dia menunjuk kamu. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang penuh luka. Lalu kamu bilang kamu bisa menjelaskan. Lila menangis semakin keras di sofa. Sementara Fajar hanya berdiri diam, seolah tidak tahu harus mengatakan apa. Saat itu Nadia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia tidak hanya dikhianati oleh 1 orang, tetapi oleh 2 orang sekaligus. Suami yang ia cintai, dan adik kandung yang ia lindungi. Di rumah yang ia buka dengan penuh kasih. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasakan bagaimana rasanya hati yang benar-benar hancur. Rumah itu terasa sangat sunyi setelah pengakuan yang menghancurkan itu. Nadia masih berdiri di ruang tamu, sementara Lila menangis di sofa dan Fajar tetap berdiri di dekat pintu seperti seseorang yang tidak tahu harus bergerak kemana. Beberapa menit berlalu tanpa ada satupun yang berbicara. Keheningan itu terasa sangat berat. Nadia menatap wajah adiknya dengan mata yang masih dipenuhi air mata. Ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi pikirannya seperti menolak menerima kenyataan itu. Adik kandungnya. Orang yang sejak kecil selalu ia lindungi. Orang yang dulu sering bersembunyi di belakangnya setiap kali takut pada sesuatu. Sekarang duduk di depan matanya, mengandung anak dari suaminya sendiri. Rasa sakit itu begitu dalam sampai Nadia hampir tidak bisa bernapas. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul perasaan lain. Kemarahan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini mungkin ada banyak hal yang sebenarnya sudah terjadi tepat di depan matanya. Namun ia terlalu percaya untuk melihatnya. Nadia akhirnya duduk perlahan di kursi yang berseberangan dengan Lila. Matanya tidak lagi penuh tangis seperti sebelumnya. Sekarang tatapannya terasa lebih dingin. Sejak kapan? Tanya Nadia pelan. Lila masih menangis. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Kak. Mulai dari awal, kata Nadia dengan suara datar. Lila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sudah beberapa bulan. Kata-kata itu membuat Nadia merasakan sesuatu seperti pisau yang menusuk dadanya. Beberapa bulan. Artinya semua itu terjadi ketika mereka tinggal bersama di rumah ini. Di bawah atap yang sama. Di rumah yang Nadia buka dengan penuh kepercayaan. Nadia menoleh perlahan ke arah Fajar. Beberapa bulan? Ulangnya. Fajar menunduk. Ia tidak menyangkal. Nadia tertawa kecil lagi. Tawa yang terdengar pahit. Luar biasa. Tangannya mengepal di pangkuannya. Selama ini kalian berdua hidup di rumah ini, makan di meja yang sama, tertawa di ruang tamu yang sama. Ia menatap mereka bergantian.
Dan kalian pikir aku tidak akan tahu? Lila menggeleng cepat sambil menangis. Kami tidak bermaksud seperti ini, Kak. Namun kalimat itu justru membuat Nadia merasa semakin marah. Tidak bermaksud? Suara Nadia meninggi sedikit. Hubungan seperti ini tidak terjadi karena tidak sengaja. Lila. Lila terdiam. Nadia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun pikirannya mulai memutar ulang banyak kejadian yang dulu terasa biasa. Sekarang semuanya terlihat berbeda. Nadia tiba-tiba teringat bagaimana Lila sering membuka pintu setiap kali Fajar pulang. Dengan wajah penuh senyum. Seolah ia sudah menunggu kedatangannya. Saat itu Nadia hanya menganggapnya sebagai bentuk keramahan. Sekarang ingatan itu terasa seperti tamparan. Ia juga teringat bagaimana mereka sering tertawa bersama di ruang tamu ketika Nadia pulang kerja. Saat itu Nadia merasa senang melihat adiknya mulai ceria lagi. Sekarang ia menyadari bahwa tawa itu mungkin bukan sekadar tawa biasa. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Hal lain juga mulai terlintas di pikirannya. Cara Lila mulai lebih memperhatikan penampilannya. Cara Fajar sering menawarkan diri mengantar Lila ke berbagai tempat. Cara mereka kadang terlihat terlalu nyaman satu sama lain. Semua potongan itu sekarang mulai tersusun menjadi gambaran yang jauh lebih jelas. Dan gambaran itu sangat menyakitkan. Nadia menatap Lila lagi. Apa kamu ingat sesuatu yang pernah kamu katakan padaku? Tanyanya pelan. Lila mengangkat wajahnya dengan mata bengkak. Kapan? Suatu malam di meja makan. Nadia mengingat dengan sangat jelas. Lila pernah berkata dengan nada bercanda. Kak Fajar ternyata lucu juga ya. Saat itu mereka semua tertawa. Nadia bahkan ikut menambahkan. Iya memang. Dia kalau bercanda bisa tidak berhenti. Dan Lila menjawab dengan senyum kecil. Pantas Kak Nadia betah. Saat itu Nadia tidak memikirkan apapun. Namun sekarang kalimat itu terasa berbeda. Sangat berbeda. Sejak saat itu kamu sudah menyukai dia, ya? Tanya Nadia. Lila tidak menjawab. Tangisnya kembali pecah. Jawaban itu sudah cukup jelas bagi Nadia. Nadia menoleh kembali ke arah Fajar. Tatapannya tajam. Dan kamu? Katanya dingin. Fajar masih menunduk. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Fajar akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa sejauh ini. Jawaban itu membuat Nadia tertawa pahit. Tidak tahu. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Seorang pria dewasa tidur dengan adik istrinya sendiri. Lalu bilang dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Fajar tidak menjawab. Dan sekali lagi, diamnya terasa seperti pengakuan. Nadia memejamkan mata sejenak. Ia mencoba mengatur napasnya. Di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Ia masih merasakan sakit yang sangat dalam. Namun di balik rasa sakit itu, muncul kesadaran yang pahit. Selama ini Lila selalu bersikap sangat manis padanya. Ia sering memeluk Nadia sambil berkata, "Kakak adalah orang paling baik yang pernah aku punya." Ia sering mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki kakak seperti Nadia. Namun sekarang Nadia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Semua itu mungkin hanyalah topeng. Madu di tangan kanan. Racun di tangan kiri. Dan Nadia baru saja meminum racun itu tanpa menyadarinya. Udara di ruang tamu terasa semakin berat setelah semua kebenaran mulai terungkap. Nadia berdiri di tengah ruangan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena sakit hati, tetapi juga karena kenyataan yang perlahan-lahan semakin jelas di depan matanya. Lila masih duduk di sofa dengan wajah tertutup kedua tangan. Sementara tangisnya mulai mereda menjadi isakan pelan. Fajar tetap berdiri beberapa langkah dari mereka, seperti seseorang yang terjebak di tempat yang salah dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Nadia menatap suaminya dengan tatapan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu, tatapan itu selalu penuh kepercayaan dan cinta. Sekarang yang tersisa hanyalah luka.
Sekarang kamu bicara, kata Nadia dengan suara pelan namun tegas. Fajar mengangkat wajahnya perlahan. Aku sudah bilang, aku bisa menjelaskan. Kalau begitu jelaskan, jawab Nadia tanpa ragu. Beberapa detik berlalu. Fajar terlihat seperti sedang mencari kata-kata yang tepat, namun tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya. Akhirnya ia menarik napas panjang. Semua ini tidak direncanakan. Kalimat itu membuat Nadia tersenyum tipis, tetapi senyum itu sama sekali tidak mengandung kehangatan. Menarik, katanya. Jadi menurutmu, ini semua terjadi begitu saja? Fajar mengusap wajahnya dengan tangan. Awalnya cuma bercanda. Kita sering ngobrol ketika kamu kerja. Lama-lama jadi lebih dekat. Nadia mendengarkan dengan diam, meski setiap kata yang keluar dari mulut Fajar terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Lila sering cerita tentang masalahnya, lanjut Fajar. Tentang kuliahnya, tentang hidupnya yang terasa berantakan. Aku cuma mencoba jadi pendengar. Nadia menatapnya tajam. Pendengar yang akhirnya tidur dengan adik istrinya. Fajar langsung terdiam. Lila menangis lagi mendengar kalimat itu. Namun Nadia tidak lagi merasa perlu menahan kata-katanya. Karena yang ia rasakan sekarang bukan hanya sakit hati, tetapi juga kemarahan yang selama ini tertahan. Fajar kembali mencoba berbicara. Aku tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Namun kali ini Nadia langsung memotong. Berhenti. Suasana kembali sunyi. Nadia menatap suaminya tanpa berkedip. Berhenti mengatakan seolah-olah semua ini kecelakaan. Ia menunjuk ke arah Lila. Adikku tidak tiba-tiba hamil tanpa alasan. Kemudian Nadia menunjuk ke arah Fajar. Dan kamu tidak tiba-tiba berada di tempat yang salah. Fajar menunduk lagi. Sementara itu Lila masih terus menangis di sofa. Namun tiba-tiba Lila berkata sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Ini bukan cuma salah Kak Fajar. Nadia menoleh cepat ke arah adiknya. Apa maksudmu? Lila menatap Nadia dengan mata penuh air mata. Aku juga salah. Nadia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya terasa tajam. Lila menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku yang sering mendekati dia. Kalimat itu membuat Nadia merasa seolah dunia berhenti sebentar. Fajar langsung menoleh ke arah Lila. Tidak perlu mengatakan itu. Namun Lila menggeleng. Ini kenyataan. Ia kembali menatap Nadia. Awalnya aku hanya merasa nyaman ngobrol dengan Kak Fajar. Dia baik, perhatian, dan selalu mendengarkan. Nadia masih diam. Setiap kata terasa seperti pukulan baru di dadanya. Lalu suatu hari, aku mulai menyadari sesuatu. Apa? Tanya Nadia dingin. Lila menunduk. Aku mulai menyukai dia. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Nadia tidak tahu apakah ia harus marah, tertawa, atau menangis. Adik kandungku sendiri jatuh cinta pada suamiku. Ia menggeleng pelan. Hebat sekali. Lila menangis semakin keras. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Kak. Namun Nadia langsung menjawab dengan nada tajam. Tapi kamu tetap melakukannya. Kalimat itu membuat Lila terdiam. Nadia kemudian menoleh kembali ke arah Fajar. Sekarang pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Dan kamu? Katanya. Fajar mengangkat wajahnya perlahan. Kamu juga jatuh cinta pada dia. Fajar terlihat ragu menjawab. Namun akhirnya ia berkata pelan. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Nadia tertawa kecil lagi. Tawa yang terasa semakin pahit. Menarik sekali. Ia melangkah beberapa langkah ke tengah ruangan. 5 tahun aku menjadi istrimu. Nadia menatap Fajar dengan mata yang mulai berkaca-kaca lagi. Aku memasak untukmu setiap hari. Aku membangun rumah ini bersamamu. Aku mempercayaimu sepenuhnya. Suaranya mulai bergetar.
Dan semua itu ternyata bisa kalah oleh beberapa bulan bersama adikku. Fajar mencoba mendekat. Nadia, dengarkan aku. Namun Nadia langsung mundur selangkah. Jangan mendekat. Nada suaranya tegas. Fajar berhenti. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Fajar mengatakan sesuatu yang membuat luka Nadia semakin dalam. Aku harus bertanggung jawab. Nadia mengerutkan kening. Maksudmu? Fajar menatap Lila sebentar sebelum menjawab. Dia hamil. Nadia mulai memahami arah pembicaraan itu. Apa yang ingin kamu katakan? Fajar menarik napas panjang. Aku tidak bisa meninggalkan anakku. Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir yang menghancurkan semuanya. Nadia menatap suaminya dengan mata yang penuh keterkejutan. Jadi, Fajar tidak langsung menjawab. Namun Nadia sudah mengerti. Kamu ingin menikahi dia? Tanya Nadia pelan. Fajar tidak menyangkal. Dan saat itulah Nadia merasa sesuatu di dalam dirinya benar-benar hancur. Ia tidak hanya dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Tetapi sekarang, ia juga hampir digantikan oleh adiknya sendiri. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Nadia. Setelah percakapan yang menghancurkan di ruang tamu, Nadia masuk ke kamar tanpa mengatakan apapun lagi. Ia menutup pintu dengan perlahan, seolah takut suara kecil saja bisa membuat hatinya semakin retak. Di luar kamar, rumah itu kembali sunyi. Lila masih terisak di ruang tamu, sementara Fajar tidak tahu harus melakukan apa. Namun Nadia tidak ingin melihat mereka lagi malam itu. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tempat tidur yang selama 5 tahun terakhir ia bagi dengan pria yang ia cintai. Kini tempat itu terasa asing. Nadia menatap dinding kamar tanpa benar-benar melihat apapun. Pikirannya penuh dengan berbagai kenangan yang tiba-tiba muncul satu persatu. Kenangan saat ia pertama kali bertemu Fajar. Kenangan saat mereka menikah. Kenangan saat mereka bersama membangun rumah kecil ini. Semua kenangan itu dulu terasa indah. Namun sekarang, semuanya seperti berubah menjadi luka. Air mata kembali jatuh di pipinya. Namun kali ini tangisan Nadia berbeda. Bukan hanya karena sakit hati, tetapi juga karena kesadaran yang perlahan muncul di dalam dirinya. Kesadaran bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa jam kemudian, Nadia akhirnya berdiri dari tempat tidur. Matanya merah karena menangis, tetapi pikirannya mulai terasa lebih jernih. Ia berjalan perlahan menuju cermin di sudut kamar. Pantulan wajahnya terlihat lelah. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang baru muncul di matanya. Ketegasan. Selama ini Nadia selalu menjadi orang yang lembut. Ia selalu berusaha memahami orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri terluka. Tetapi malam itu sesuatu berubah. Ia menyadari satu hal penting. Jika ia terus menangis dan meratapi pengkhianatan ini, tidak ada satupun yang akan berubah. Fajar tidak akan tiba-tiba menyesal. Lila tidak akan tiba-tiba mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Dan hidup Nadia tidak akan membaik hanya dengan air mata. Nadia menghapus air matanya dengan punggung tangan. Cukup, bisiknya pada dirinya sendiri. Kata itu keluar pelan, tetapi penuh makna. Keesokan paginya suasana rumah terasa sangat canggung. Nadia keluar kamar lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Gerakannya tenang. Terlalu tenang. Beberapa menit kemudian Lila muncul dari kamar dengan wajah pucat. Ia terlihat ragu ketika melihat Nadia di dapur. "Kak," katanya pelan. Nadia tidak menoleh. Ia tetap mengaduk telur di wajan. "Aku tidak lapar," lanjut Lila. Nadia hanya menjawab singkat. "Tidak ada yang memaksamu makan." Nada suaranya datar. Bukan marah. Bukan juga lembut. Hanya dingin. Lila berdiri beberapa detik sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian Fajar keluar dari kamar tamu tempat ia tidur malam itu.
Ia berdiri di ambang dapur dengan wajah penuh keraguan. Nadia. Namun Nadia langsung memotong. Kalau mau sarapan, ambil sendiri. Fajar terdiam. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Suasana pagi itu terasa seperti rumah yang dihuni oleh orang-orang asing. Tidak ada lagi percakapan hangat. Tidak ada lagi tawa. Hanya keheningan yang terasa berat. Namun di balik sikap tenangnya, Nadia sebenarnya sedang melakukan sesuatu. Sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah itu. Hari itu Nadia tidak pergi kerja. Ia mengatakan pada bosnya bahwa ia sedang sakit. Namun sebenarnya ia menghabiskan waktu di kamar dengan ponselnya. Ia mulai membuka kembali banyak hal yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Foto-foto lama. Percakapan lama. Bahkan beberapa tagihan dan bukti transaksi yang tersimpan di email. Semakin lama ia mencari, semakin banyak hal yang membuat hatinya semakin keras. Beberapa pesan dari nomor yang tidak dikenal. Beberapa transfer uang dari rekening Fajar yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dan beberapa foto yang diambil di tempat-tempat yang Nadia tahu bukan bagian dari rutinitas suaminya. Semua itu mulai membentuk sebuah gambaran yang jelas. Hubungan antara Fajar dan Lila bukanlah kesalahan sesaat. Hubungan itu sudah berjalan cukup lama. Lebih lama daripada yang Nadia bayangkan. Namun Nadia tidak langsung mengatakan apapun. Ia tidak membuat keributan. Ia tidak menuduh siapapun. Sebaliknya, ia mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih tenang. Dan jauh lebih berbahaya bagi mereka. Nadia mulai menyimpan semuanya. Setiap pesan. Setiap bukti. Setiap detail kecil yang bisa menunjukkan kebenaran. Ia memindahkannya ke dalam ponselnya sendiri. Ia menyimpannya dengan rapi. Seperti seseorang yang sedang mempersiapkan sesuatu. Malam itu Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu rumah redup. Suasana sangat tenang. Dari kamar, ia bisa mendengar suara langkah Fajar yang berjalan bolak-balik. Mungkin ia juga tidak bisa tidur. Namun Nadia tidak peduli lagi. Ia menatap layar ponselnya yang berisi berbagai bukti yang sudah ia kumpulkan sepanjang hari. Di dalam hatinya, perasaan yang dulu penuh luka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Eka. Jika hidupnya sudah dihancurkan oleh dua orang yang paling ia percayai, maka Nadia tidak akan pergi begitu saja sebagai korban. Ia tidak akan hanya menangis lalu menghilang dari kehidupan mereka. Tidak. Nadia akan memastikan satu hal. Bahwa kebenaran akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, orang-orang yang mengkhianatinya akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika semua pengkhianatan itu terungkap di dalam rumah Nadia. Namun alih-alih mereda, ketegangan di dalam rumah itu justru semakin terasa setiap hari. Tidak ada lagi percakapan hangat seperti dulu. Tidak ada lagi tawa saat makan malam. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa seperti tempat yang dihuni oleh orang-orang yang saling asing. Fajar masih tinggal di rumah itu, tetapi ia lebih sering tidur di kamar tamu. Sementara Lila hampir tidak pernah keluar dari kamarnya kecuali saat benar-benar perlu. Dan Nadia berubah. Ia tidak lagi menangis seperti hari pertama ketika mengetahui semuanya. Ia juga tidak lagi bertanya atau menuntut penjelasan. Sebaliknya, ia menjadi sangat tenang. Terlalu tenang. Sikap tenang itu justru membuat Fajar merasa tidak nyaman. Beberapa kali Fajar mencoba berbicara dengan Nadia, tetapi setiap percakapan selalu berakhir singkat. Nadia, kita harus membicarakan masa depan, kata Fajar suatu malam. Nadia hanya menjawab singkat, tidak sekarang. Nada suaranya dingin. Bukan seperti istri yang sedang memohon penjelasan, tetapi seperti seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Di balik ketenangannya itu, Nadia sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah semuanya. Selama beberapa minggu terakhir, Nadia terus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan hubungan antara Fajar dan Lila. Pesan-pesan di ponsel. Riwayat panggilan.
foto-foto yang pernah mereka kirim satu sama lain. Bahkan beberapa bukti transfer uang yang menunjukkan bahwa Fajar pernah diam-diam membantu Lila membeli sesuatu tanpa sepengetahuan Nadia. Semua bukti itu sekarang tersimpan rapi di ponsel Nadia. Dan semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin jelas satu hal. Hubungan itu bukan sekadar kesalahan sesaat. Itu adalah hubungan yang mereka sembunyikan dengan sengaja. Suatu sore, Nadia menerima telepon dari ibunya. Nadia, kamu dan Fajar kapan pulang ke rumah? Sudah lama kita tidak kumpul keluarga. Biasanya Nadia akan menjawab dengan alasan sibuk. Namun kali ini ia justru menjawab dengan tenang. Minggu ini saja, Bu. Ibunya terdengar senang. Sekalian ajak Lila juga. Nadia menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum menjawab. Iya, Bu. Semua akan datang. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik jawaban sederhana itu, Nadia sudah merencanakan sesuatu. Hari Minggu akhirnya tiba. Rumah orang tua Nadia terlihat ramai seperti biasanya setiap kali keluarga berkumpul. Ada kakak sepupu, paman, bibi, dan beberapa kerabat lain yang datang berkunjung. Suasana terasa hangat. Tawa dan percakapan terdengar dari berbagai sudut rumah. Namun bagi Nadia, hari itu terasa sangat berbeda. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Di sebelahnya, Fajar terlihat gelisah sejak tadi. Ia beberapa kali melirik Nadia seolah mencoba membaca pikirannya. "Kenapa kamu kelihatan aneh hari ini?" bisik Fajar. Nadia hanya menjawab pendek, "Tidak ada apa-apa." Sementara itu Lila duduk agak jauh dari mereka dengan wajah pucat. Ia jarang berbicara. Seolah ia juga merasakan sesuatu yang tidak biasa hari itu. Setelah makan siang bersama, semua orang berkumpul di ruang keluarga. Ibunya Nadia sedang bercerita tentang rencana renovasi rumah ketika Nadia tiba-tiba berdiri. "Ibu, Ayah, aku ingin mengatakan sesuatu." Semua orang langsung menoleh. Suasana menjadi lebih tenang. Ibunya tersenyum. "Ada apa, Nadia?" Nadia menatap semua anggota keluarga yang ada di ruangan itu. Wajahnya terlihat sangat tenang. Namun matanya menyimpan sesuatu yang tidak biasa. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui." Fajar langsung menegang di tempat duduknya. "Nadia," bisiknya pelan. Namun Nadia tidak memperhatikannya. Ia mengambil ponselnya dari tas. Kemudian ia membuka beberapa file yang sudah ia siapkan sebelumnya. "Selama ini aku menyimpan rahasia besar." Ibunya terlihat mulai bingung. "Rahasia apa?" Nadia menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya mengatakan kalimat yang membuat seluruh ruangan seketika sunyi. "Adikku, Lila, sedang mengandung anak dari suamiku sendiri." Beberapa detik tidak ada suara sama sekali. Seolah semua orang di ruangan itu tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Kemudian suara ibunya terdengar gemetar. "Apa maksudmu?" Nadia tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia menunjukkan layar ponselnya. Di sana terlihat beberapa pesan antara Fajar dan Lila. Pesan yang jelas menunjukkan hubungan mereka. Beberapa anggota keluarga mendekat untuk melihat. Semakin banyak yang membaca pesan-pesan itu, semakin berubah pula ekspresi wajah mereka. Ibunya Nadia mulai menangis. Ayahnya berdiri dengan wajah sangat marah. "Fajar, apa ini benar?" tanyanya dengan suara keras. Fajar terlihat pucat. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Sementara itu Lila sudah menangis keras di sudut ruangan. Aku minta maaf," katanya terisak. Namun permintaan maaf itu tidak lagi berarti apa-apa. Suasana rumah yang tadi penuh tawa kini berubah menjadi kekacauan. Ada yang marah. Ada yang menangis. Ada yang tidak percaya. Semua orang akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan di tengah semua keributan itu, Nadia hanya berdiri dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, kebenaran akhirnya terungkap.
dan tidak ada lagi tempat bagi pengkhianatan untuk bersembunyi. Hari ketika rahasia itu terbongkar di rumah orang tua Nadia, menjadi titik balik bagi semua orang yang terlibat. Setelah keributan besar di ruang keluarga hari itu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti sebelumnya. Suasana yang awalnya penuh tawa berubah menjadi tangisan, kemarahan, dan kekecewaan yang sangat dalam. Ibunya Nadia menangis cukup lama setelah mengetahui kenyataan tersebut. Ia bahkan sempat memegang tangan Nadia sambil berkata dengan suara gemetar, "Ibu tidak pernah menyangka ini terjadi dalam keluarga kita sendiri." Ayah Nadia juga terlihat sangat marah. Ia berdiri dengan wajah merah sambil menatap Fajar dengan tatapan yang tajam. "Selama ini kami menganggap kamu seperti anak sendiri," katanya dengan suara berat. "Dan kamu membalasnya dengan mengkhianati anak kami." Fajar tidak mampu menjawab apapun. Ia hanya berdiri dengan wajah pucat, seperti seseorang yang kehilangan semua kata. Sementara itu Lila masih menangis di sudut ruangan. Namun tidak ada satupun anggota keluarga yang mencoba menenangkannya seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, semua orang benar-benar melihat bagaimana luka yang ditimbulkan oleh pengkhianatan itu. Dan Nadia hanya berdiri di tengah semua itu dengan wajah yang tenang. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, tetapi karena ia sudah melewati fase paling menyakitkan beberapa minggu sebelumnya. Air mata yang dulu ia keluarkan sendirian di kamar sudah cukup baginya. Sekarang yang tersisa hanyalah keputusan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nadia akhirnya mengambil langkah yang sudah lama ia pikirkan. Ia mengajukan gugatan cerai. Prosesnya tidak mudah, tetapi Nadia tidak ragu sedikit pun. Baginya, kepercayaan yang sudah hancur tidak mungkin diperbaiki lagi. Fajar sempat mencoba berbicara dengannya sebelum proses hukum dimulai. Mereka bertemu di ruang tamu rumah yang dulu mereka bangun bersama. "Nadia, kita masih bisa memperbaiki semuanya," kata Fajar dengan suara pelan. Namun Nadia hanya menatapnya tanpa emosi. "Memperbaiki apa?" Fajar terlihat kesulitan menjawab. "Aku tahu aku salah," katanya akhirnya. "Tapi kita sudah melalui banyak hal bersama." Nadia menghela napas kecil. "Justru karena itu aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup seperti dulu." Fajar terdiam. Nadia melanjutkan dengan suara yang sangat tenang. "Aku pernah mempercayaimu sepenuhnya." Ia menatap Fajar dalam-dalam. "Dan kamu menghancurkan kepercayaan itu bersama adikku sendiri." Kata-kata itu membuat Fajar tidak mampu berkata apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, Nadia benar-benar meninggalkan rumah itu. Bukan dengan tangisan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan langkah yang tenang. Waktu berjalan. Beberapa bulan kemudian kehidupan Nadia mulai berubah. Ia pindah ke rumah kecil yang lebih sederhana, tetapi terasa jauh lebih damai. Ia juga memutuskan untuk fokus pada usaha kecil yang dulu hanya ia jalankan sebagai pekerjaan sampingan. Usaha menjual kue dan makanan rumahan yang dulu hanya dilakukan dari dapur rumahnya kini mulai berkembang. Pesanan datang dari berbagai tempat. Beberapa teman bahkan membantu mempromosikan usahanya secara online. Perlahan, kehidupan Nadia mulai kembali stabil. Ia masih memiliki luka di hatinya, tetapi luka itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Sebaliknya, luka itu menjadi pengingat bahwa ia pernah jatuh dan berhasil bangkit kembali. Sementara itu kehidupan Fajar dan Lila tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Setelah perceraian Nadia dan Fajar selesai, tekanan dari keluarga semakin besar. Hubungan antara Fajar dan Lila yang awalnya terasa seperti pelarian perlahan berubah menjadi sumber masalah baru. Mereka sering bertengkar. Bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena tekanan dari lingkungan sekitar. Banyak orang yang mengetahui cerita mereka, dan tidak semua orang bisa menerima apa yang mereka lakukan. Bahkan hubungan mereka sendiri mulai terasa berbeda. Hal yang dulu terasa seperti cinta perlahan berubah menjadi penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat. Keputusan yang mereka buat telah mengubah hidup banyak orang. Suatu sore beberapa bulan kemudian,
Nadia duduk di teras rumah kecilnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Langit sore terlihat tenang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah setelah hujan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun setelah membaca isinya, Nadia langsung tahu siapa pengirimnya. Itu dari Fajar. Pesannya singkat. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Nadia membaca pesan itu sekali lagi sebelum akhirnya menghela napas pelan. Ia tidak merasa marah lagi. Ia juga tidak merasa ingin membalas pesan itu. Sebaliknya, ia hanya tersenyum kecil. Karena sekarang ia memahami satu hal yang sangat penting. Kadang dalam hidup, orang yang kita percayai sepenuh hati justru menjadi orang yang paling menyakiti kita. Namun bukan berarti hidup kita harus berakhir di sana. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan kita bukanlah pengkhianatan orang lain, melainkan keberanian kita untuk bangkit dan berjalan lagi. Semua orang di keluarga Nadia mengira kisah itu sudah selesai. Pengkhianatan telah terbongkar. Nadia telah bercerai. Dan semua orang mengira keadilan sudah terjadi. Namun tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya masih ada rahasia yang jauh lebih besar yang selama ini disembunyikan. Beberapa bulan setelah perceraian itu, kehidupan Nadia mulai kembali tenang. Usaha kuenya berkembang, rumah kecilnya terasa damai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia bisa tidur tanpa menangis. Suatu sore, Nadia menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkatnya. Namun panggilan itu terus berdering. Akhirnya Nadia mengangkatnya. Halo. Di ujung telepon terdengar suara wanita yang lembut namun asing. Apakah ini Nadia? Iya, saya sendiri. Wanita itu terdiam beberapa detik sebelum berkata sesuatu yang membuat Nadia langsung duduk tegak. Saya dokter dari klinik tempat adik Anda pernah memeriksakan kandungannya. Jantung Nadia langsung berdebar. Ada apa? Dokter itu menarik napas pelan sebelum berkata. Saya sebenarnya tidak boleh menghubungi Anda, tapi saya merasa Anda berhak mengetahui ini. Nadia menggenggam ponselnya lebih erat. Mengetahui apa? Kalimat berikutnya membuat dunia Nadia seperti berhenti berputar. Bayi yang dikandung adik Anda, bukan anak suami Anda. Nadia membeku. Apa maksudnya? Dokter itu menjelaskan dengan hati-hati. Beberapa minggu sebelum kejadian keluarga Anda, adik Anda sempat melakukan tes tambahan. Dari hasil medis yang kami punya, usia kehamilannya tidak sesuai dengan waktu hubungan yang ia ceritakan. Nadia masih tidak percaya. Jadi, dokter itu menjawab pelan. Kemungkinan besar, bayi itu bukan anak Fajar. Telepon itu berakhir, tetapi pikiran Nadia justru semakin kacau. Selama ini semua orang percaya bahwa pengkhianatan itu nyata. Semua orang percaya bahwa Fajar adalah ayah dari bayi itu, termasuk Nadia sendiri. Namun jika bayi itu bukan anak Fajar, maka satu hal menjadi jelas. Lila telah berbohong kepada semua orang. Ia menggunakan kehamilan itu untuk menghancurkan rumah tangga kakaknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar baru kembali sampai ke telinga Nadia. Fajar dan Lila ternyata sudah tidak tinggal bersama lagi. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi setelah tekanan keluarga dan masyarakat semakin besar. Dan suatu hari, Fajar akhirnya mengetahui hasil tes DNA bayi itu. Hasilnya jelas. Ia bukan ayah dari anak tersebut. Hari itu menjadi hari ketika semuanya benar-benar runtuh bagi mereka. Fajar kehilangan istrinya. Ia kehilangan kepercayaan keluarganya. Dan ia menyadari bahwa pengkhianatan yang ia lakukan bahkan tidak didasari oleh kebenaran. Sementara Lila harus menghadapi kenyataan bahwa kebohongannya telah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Namun bagi Nadia, kebenaran itu tidak lagi mengubah apapun. Luka yang terjadi tetap nyata. Kepercayaan yang hancur tetap tidak bisa kembali.
Suatu sore Nadia duduk di teras rumahnya sambil melihat langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Angin sore berhembus lembut. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, hatinya terasa benar-benar ringan. Ia akhirnya mengerti satu hal. Kadang dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan pengkhianatan orang lain. Kita tidak bisa mencegah orang menyakiti kita. Namun kita selalu punya pilihan. Apakah kita akan hancur karena luka itu? Atau bangkit dan membangun hidup yang baru? Dan Nadia memilih untuk bangkit. Jika kalian sampai di bagian akhir cerita ini, ingat satu hal. Tidak semua orang yang terlihat manis di depan kita benar-benar tulus. Kadang ada madu di tangan kanan mereka. Tetapi racun tersembunyi di tangan kiri. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Dan sekali dihancurkan, tidak selalu bisa diperbaiki. Jika kalian menyukai cerita penuh emosi dan pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Karena di channel ini, kita akan terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang mungkin terasa pahit, namun selalu menyimpan makna yang dalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya.